Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita membahas yaitu Al-Quran hadis tentang bacaan mim mati. Ya, bagi yang belum sempat kemarin ikut tatap muka di hari Senin, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ikut semua ya. Kita belajar bareng, kita bertatap muka bareng di dalam kelas ya. Kemarin yang sudah kita bahas yaitu tentang bacaan mim mati. Dibuka buku LKS di halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar orang-orang membaca Al-Quran dengan cara tergesa-gesa atau cepat. Kalau diperhatikan dengan seksama, sebenarnya yang mereka baca belum tentu benar, meskipun suaranya bagus. Dan tidak jarang pula yang terasa kurang enak didengar. Ya, jadi ada yang bacanya cepet banget, kemudian suaranya bagus, tapi tidak mementingkan tajwid dan fasohah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dia mengabaikan itu semua. Yang harusnya panjang dibaca pendek, yang harusnya pendek dibaca panjang, walaupun suaranya bagus. Ya, lebih bagus lagi suaranya bagus, kemudian tajwidnya pun bagus. Ya, jangan sampai tajwidnya nggak bagus, suaranya nggak bagus. Ya. Kemudian dari hal tersebut dapat dipahami bahwa membaca yang benar tidak dapat berpatokan pada suara yang bagus dan kecepatan membacanya. Ya, pelan-pelan, yang penting bacaannya bagus, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya. Tetapi ukuran kebenaran tersebut sebenarnya terletak pada ketepatan penerapan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Kaidah atau aturan tersebut adalah berdasarkan pada ilmu tajwid. Nah, yang tadi kita bahas. Untuk mencapai kebenaran, maka membaca Al-Quran kita harus mempelajari ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid itu pula kita akan dapat membaca Al-Quran dengan bagus. Ilmu tajwid pula yang dapat digunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj dan sifat-sifat huruf tersebut serta bacaannya. Ya, dalam ilmu tajwid diperintahkan yaitu kita untuk mengetahui tempat keluarnya huruf. Misalnya huruf fa, misalnya huruf ain, misalnya huruf kha, misalnya huruf do, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan tinjauan bahasa, tajwid berasal dari bahasa Arab yaitu jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya adalah membaguskan. Adapun berdasarkan istilah, yaitu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan benar dan fasih atau terang dan jelas. Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah agar orang dapat mengucapkan lafaz ayat-ayat Al-Quran secara tepat sesuai dengan makhrajnya, sehingga lisannya terjaga dari kesalahan makna dari lafal-lafal ketika membaca Al-Quran. Nah, hati-hati ketika kita salah mengeluarkan huruf, maka artinya pun akan berubah. Contoh, misalnya sukun pakai qaf atau syaukun, ya, pakai qaf. Nah, itu artinya adalah rindu, kangen, syauqi. Ya. Kalau misalnya kita pakai kaf, sukun atau pakai saukun, nah, itu artinya pasar. Nah, hati-hati anak-anak, jangan sampai pengeluaran lafalnya akibat kita nggak tahu tajwid dan berakibat sangat fatal, yaitu merubah makna. Oleh karena itu, yuk disimak yaitu pelajaran pertama kita untuk pelajaran tajwid di sini, yaitu adalah mim sukun. Hukum bacaan mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah dibagi menjadi 3.
yaitu yang disebut dengan idgham mimi yang pertama, kemudian yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga izhar syafawi. Baik, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu idgham mimi. Idgham mimi juga bisa disebut dengan idgham mutamatsilain. Ya, apa itu idgham mimi? Pengertian idgham mimi adalah apabila mim sukun bertemu dengan mim berharokat hiduf. Ya, mim sukun bertemu mim berharokat hidup, atau lebih gampangnya mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Kemudian cara membacanya yaitu digunnahkan. Digunnahkan. Apa itu digunnahkan? Digunnahkan yaitu suara dengung. Ya, disebut gunnah kamilah. Panjang dengungannya itu ditahan ya. 2 harokat atau 1 alif. Contohnya di sini yang pertama yaitu at'amahum min. Nah, agak dengung min ya. Belajar seperti itu biar bisa. At'amahum min. Itu contoh yang pertama. Silakan dipraktikkan sendiri ya sampai benar-benar mirip dan sampai benar-benar berdengung. Kemudian yang kedua contohnya yaitu kita ambil di sini di contoh barisan yang keempat. Lakum masa'altum. Ya, di contoh yang keempat. Lakum masa'altum. Nah, silahkan nanti dipraktikkan sendiri cara membacanya yaitu dengan baik dan benar sampai mirip seperti yang Bapak contohkan. Ya, baik anak-anak, karena kemarin waktunya sangat terbatas di hari Senin, maka kita membahas cuma 1 ya, yaitu idgham mimi. Untuk selanjutnya ikhfa syafawi dan izhar syafawi akan kita pelajari bersama-sama di pertemuan yang berikutnya. Baik ya, terima kasih anak-anak. Semoga dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.